Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selamat datang di Berita Katekese. Saya Roye, tuan rumah Katekese Roye. Pemahaman tentang Tritunggal Maha Kudus seringkali membuat banyak dari kita mengernyitkan dahi. Namun bila kita mau memasukinya, kita akan dibawa pada pemaknaan mendalam tentang siapa Allah. Berikut ada cerita tentang si Ambi, Biar, Enes, dan Tir yang mencoba memasuki dan memahami arti Tritunggal Maha Kudus. Begini ceritanya. Aduh, apalagi ya? Allah Tritunggal itu satu dalam tiga pribadi, tiga namun satu. Pusing deh. Dulu tuh satu tambah satu lagi kan tiga. Kok ini bisa tetap satu? Apa dulu kalkulatornya beda ya? Made in surga ya mungkin. Aduh, bingung. Wahai matahari, beri aku jawaban. Wahai angin, datanglah dan berilah kesegaran. Dek, lo lagi ngapain? Sore-sore kok menyendiri, pakai nyebut datanglah angin, beri kesegaran. Lagi galau tinggal pacar ya? Aduh, boro-boro ditinggal, punya aja kagak. Cari dong, usaha. Udah cari tahu, tapi yang dicari sembunyi gimana? Hehehe, butuh kesabaran emang. Oke lah, kalau lo nggak galau karena pacar, terus kenapa sendirian? Ngomong sendiri lagi. Gini Nes, hari ini kan harinya Tritunggal Maha Kudus. Nah, aku tuh sedang cari inspirasi untuk memahami Tritunggal Maha Kudus. Oh, bagus itu. Berarti kamu semakin mau memasuki misteri yang mengagumkan. Iya sih Nes, dulu tuh aku memang belum mau peduli soal itu. Ya asal ikut-ikut aja lah. Tapi lama-lama kok aku ngerasa perlu, bukan untuk berdebat dengan orang lain soal masalah itu, tapi untuk merenungkan pengalaman akan Allah yang aku yakini. Nah, tuh hebat sekali. Sepertinya Roh Kudus turun nih. Hehehe. Tapi emang bener sih, ada istilah dalam bahasa Latin. Kalau nggak salah bunyinya Fides Quaerens Intellectum. Galah, pakai bahasa Latin lagi. Bahasa Indonesia aja gua paham, pakai Latin-Latin segala. Ya iya, biar kelihatan keren gitu kenapa. Fides Quaerens Intellectum itu artinya iman yang mencari pemahaman. Kurang lebih gitulah. Kalau belum jelas juga, lu tanya Google aja ya. Oh, semacam upaya untuk lebih memperdalam iman kita, gitu ya? Sehingga kita dapat lebih mencintai dan tidak asal ikut arus, betul nggak? Ya, kurang lebih gitu deh. Itu ungkapan dari Santo Anselmus dari Canterbury. Hebat juga loh, kagak nyangka gua. Biasa aja kali, cuma seneng baca-baca buku aja kok. Wah, sepertinya aku juga butuh baca-baca buku deh. Tapi ngomong-ngomong, lu bisa jelasin nggak apa sih Tritunggal Maha Kudus itu? Soal Tritunggal Maha Kudus itu, pertama-tama bukan soal jumlah. Kalau lo berpikir soal jumlah, nanti jatuhnya pada pemahaman. Ada 3 Tuhan atau biasa disebut triteisme. Terus, bagaimana mulai memahaminya? Rumusan Tritunggal Maha Kudus itu soal hakikat atau keberadaan Allah yang esa atau satu. Nah, Allah yang satu itu memiliki dat, hakikatnya yang esa, sabda yang kekal, dan roh yang kekal pula. Dat, sabda, dan roh adalah satu kesatuan. Jadi, kalau ada orang yang mengatakan bahwa kita mempercayai 3 Allah, jelas itu tidak benar. Karena hakikat dari Tritunggal adalah Allah yang esa atau satu. Oh, seperti saat kisah penciptaan itu ya. Allah menciptakan dengan mengucapkan sabdanya dan menghembuskan nafas dengan rohnya. Nah, yaitu salah satunya. Dalam satu karya penciptaan itu, Allah yang satu hadir bersama dengan sabda dan rohnya. Begitu pula dengan yang ingin dikatakan dalam ajaran Tritunggal Maha Kudus, dalam karya penebusan dan pendampingan. Oh, oke jelas. Tritunggal Maha Kudus itu berbeda dengan triteisme, 3 Tuhan. Betul nggak? Karena ini bukan menyangkut soal jumlah, tetapi hakikat Allah yang satu yang terus memelihara manusia. Yap,
Benar sekali, Be. Terus, gimana memahami rumusan Tritunggal Maha Kudus itu? Satu kodrat, tiga pribadi. Ya, Nah, kalau soal itu, gue tanya aja ke Biar ya. Tadi dia baca buku pengajaran iman Katolik dan mencintai iman Katolik. oke deh brother. Ntar aku tanyain si Biar deh. Biar, ngelamun aja. Ayo, ngelamunin apa? Gimana kabarnya lu? Ada si Ambe. Tumben-tumbenan nyapa gue lu. Pasti ada maunya nih bocah. Lu gitu amat sih jadi orang. Padahal gue tulus. Nyapa lu. Udah, lu ada apa sih sebenarnya? Gue denger dari Enes, lu baru baca buku ya. Bagus ya bukunya? Iya dong. Bagi-bagi pengetahuan apa? Alah, kemarin-kemarin lu nggak mau bagi-bagi gue. Macem-macem alasan lah. Hehehe. Ya, itu kan kemarin. Jangan balas dendam dong. Tidak baik tahu. Hehehe, karena gue orang baik, gue maulah bagi-bagi sama lu. Gue mau nanya nih, apa maksud dari rumusan satu kodrat tiga pribadi? Jelasin dong. Oke, gue pakai perumpamaan yang ada di sini ya. Tapi ini hanya perumpamaan yang tidak mungkin merangkum apa yang dinamakan misteri. Boleh bro, perumpamaan dulu deh. Ntar penjelasan teologis, gue tanya ke Romo. Oke, lu tahu apa yang di depan kita itu apa? Ya, gue lihat lah itu api. Oke, api yang lo lihat. Coba lo perhatikan baik-baik deh. Bentar, gue lihat ya. Ada cahayanya. Oke, itu yang pertama. Terus, apa yang lo lihat dan lo rasain? Dari cahaya itu, aku bisa melihat ada terang yang muncul di sekitar. Oke, itu yang kedua ya. Selain terang di sekitar, apa lagi yang lo rasain? Panas dan kehangatan. Nah, analoginya seperti itu. Walaupun ini tidak lengkap menjelaskan Tritunggal, tapi setidaknya ada gambaran bahwa dalam tiga hal itu, cahaya, terang, panas, ada satu hakikat yaitu api. Dan ketiganya saling berhubungan ketika api menyala. Terang dari sekitar dihasilkan dari cahaya yang menyala, dan terang serta cahaya itu juga memberikan kehangatan yang bisa kamu rasakan. Itu semua sudah ada ketika api menyala. Jadi, ketiganya tidak berdiri sendiri, sama seperti satu kodrat tiga pribadi. Oh, sedikit jelas. Seperti dalam api itu, ketiganya dapat dibedakan satu sama lain. Ada cahaya, terang, panas. Tetapi tetap terkait integral dalam satu api. Kurang lebih itu sama seperti tentang hakikat Allah. Allah Bapa hadir secara penuh di dalam Putra dan Roh Kudus. Demikian juga sebaliknya. Putra dan Roh Kudus sudah ada sejak semula bersama Bapa di dalam keabadian. Makanya disebut satu kodrat, tiga pribadi. Gitu kan? Ya, kurang lebih begitu. Tapi ini hanya analogi ya. Tentu tidak menjelaskan secara penuh misteri karena soal pribadi ini bukan tentang hal fisik, tetapi metafisik yang ingin mengatakan kasih. Wah, hebat. Bisa kita katakan bahwa Tritunggal Maha Kudus ingin menjelaskan kasih itu sendiri. Ya, begitu. Ntar kita tanya-tanya Romo deh. Kayaknya beliau sedang ngobrol tuh sama kentir. Romo mau tanya dong, sebenarnya apa sih yang ingin dikatakan gereja tentang misteri Tritunggal Maha Kudus itu? Oh, baik sekali. Singkatnya gini, ajaran iman tentang Tritunggal Maha Kudus ingin menjelaskan kepada kita siapa Allah yang kita puji dan kita sembah. Rumusannya satu kodrat tiga pribadi. Itu sama sekali tidak bicara tentang jumlah Allah atau unsur-unsur yang terdapat dalam Allah. Lalu tentang apa Romo? Tentang hakikat Allah seperti yang diwahyukan kepada kita lewat kitab suci, khususnya lewat jati diri dan ajaran Yesus. Siapa Allah itu sendiri menjadi tampak dalam diri Yesus lewat sabda dan teladan kasih-Nya. Maka kita dapat mendengar dalam 2 Korintus 5 ayat 19 disebutkan Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dalam Kristus, dan dalam Roma 5 ayat 5 ditegaskan kasih Allah yang dicurahkan dalam diri kita oleh Roh Kudus.
Jadi, apakah bisa dikatakan dari kutipan itu, kita dapat merasakan Allah bertindak dalam Kristus oleh Roh Kudus, dan karya Kristus dan Roh Kudus adalah juga karya Allah Bapa? Ya, boleh dikatakan seperti itu. Makanya ajaran tentang Tritunggal Maha Kudus tidak bisa dibilang ini akal-akalan belaka, tapi ini rumusan iman yang punya akar dalam kitab suci yang ingin menegaskan mengenai sejarah keselamatan yang dijanjikan dan diwujudkan Allah itu sendiri. Tapi ingat ya, dalam satu kesatuan itu Allah tidak bisa dibagi keilahiannya jadi 3, sehingga seperti kekuatan Allah sepertiga, Putra sepertiga, Roh Kudus sepertiga. Bukan seperti itu. Bapa, Putra, Roh Kudus menunjukkan hubungan dalam sejarah keselamatan, tetapi tetap satu kodrat, yaitu kasih Allah sendiri. Oh, jadi tentang 3 pribadi itu ingin mengatakan satu komunitas kasih yang nyata dalam sejarah keselamatan gitu ya, Mo? Iya, begitu. Maka implikasi atau efeknya dari pemahaman Tritunggal Maha Kudus ingin mengatakan gereja sebagai komunio atau satu kesatuan kasih, dan akhirnya diutus untuk membawakan kasih yang sama itu. Wah, rame nih. Nimbrung dong tentang penjelasan gereja sebagai implikasi Tritunggal. Waduh, jangan sekarang deh. Tunggu tayangan berikutnya ya, oke? Begitulah cerita si Ambe, Biar, Enes, dan Kentir yang mencoba memahami misteri Tritunggal Maha Kudus. Kita rehat sejenak dan tetap stay tune di IG, Facebook, dan YouTube Katedral. Terima kasih.